Halo sahabat hebat, kita berjumpa kembali di video pembelajaran pemeliharaan peralatan elektronika. Adapun tujuan dari mempelajari video ini adalah supaya kita bisa merawat peralatan-peralatan elektronika yang akan digunakan di bidang elektronika. Video pembelajaran ini juga sudah diverifikasi oleh Arista Aditama Engineering sebagai industri institusi dari teknik elektronika industri. Kita akan berinteraksi langsung dengan siswa sebelah kanan saya, Nesia, dan sebelah kiri saya, Fatah. Oke, siap untuk menerima video pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Di depan kalian sudah ada peralatan-peralatan elektronika. Dua alat ini sangat penting digunakan di bidang elektronika. Yang satu adalah osiloskop dan kedua adalah multimeter. Di sini ada dua jenis multimeter yang digunakan, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Jenis perawatan yang akan dilakukan di dalam bidang elektronika ada beberapa macam. Yang pertama adalah perawatan terencana atau terprogram. Perawatan di sini biasa dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun per harian jam. Tujuan untuk perawatan ini adalah menghindari kerusakan dini atau supaya jika alat itu digunakan bisa berfungsi dengan baik. Gambar di samping itu menunjukkan jadwal perencanaan pemeliharaan peralatan. Di situ sudah ada timingnya, kapan dikerjakan pemeliharaan, bagian apa, butuh biaya berapa, pelaksananya bagaimana, monitoring dan evaluasi juga bagaimana. Itu sudah dituliskan di program pemeliharaan terencana. Perawatan yang kedua yaitu perawatan yang tidak terencana. Perawatan yang tidak terencana dilakukan secara insidental atau jika terjadi kerusakan ataupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan alat tersebut, maka pemeliharaan secara tiba-tiba dilakukan. Contohnya, jika suatu alat atau mesin tiba-tiba berhenti mendadak, maka sebagai teknisi harus segera mencari penyebab dari kesalahan alat ukur tersebut. Untuk apa kita melakukan perawatan? Yang pertama, kita mengarah kepada keselamatan kerja alat. Alat itu akan berfungsi dengan baik dan bekerja dengan baik jika dilakukan perawatan secara berkala. Yang kedua, memperpanjang usia alat. Alat menjadi awet karena penggunaannya sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang ketiga, menghindari kerusakan dini. Pada saat akan digunakan, kita sudah mengecek apakah alat itu sudah langsung dioperasikan atau tidak. Tujuan perawatan supaya penggunanya menjadi nyaman dengan alat yang akan digunakan, tidak takut terjadi kesalahan ataupun timbul bahaya jika kita menggunakan alat tersebut. Itulah tujuan dari perawatan. Oke, mari kita lihat sebelah kanan saya. Di sini ada peralatan osiloskop. Bagaimana cara perawatan osiloskop secara umum dan berlaku juga untuk semua peralatan elektronika. Perawatan elektronika secara umum, yang pertama, setiap selesai menggunakan peralatan, segera mencabut stop kontaknya. Dibiasakan ketika kita menggunakan peralatan apapun dan selesai menggunakan, cabut dari sumber AC. Yang kedua, untuk perawatan jangka panjang, kita mengelap atau membersihkan peralatan tersebut bisa menggunakan tisu atau menggunakan lap. Kita bersihkan permukaannya dari debu-debu sampai bersih. Dan yang ketiga, hindari sekitar peralatan dengan benda-benda cair atau yang mengandung air, karena air bisa mengakibatkan konsleting listrik. Dan yang keempat, jangan mendekatkan peralatan dengan peralatan lain yang mempunyai atau bekerja secara tegangan tinggi ataupun suhu tinggi, contohnya microwave. Biasakan meletakkan peralatan antara satu dengan yang lain, tidak saling berdekatan. Pada saat kita ingin mengoperasikan sebuah multimeter, contohnya multimeter analog, kita lihat dulu kondisi dari multimeter tersebut. Kita lihat di sini ada, di setiap peralatan baru itu ada manual booknya. Manual book gunanya
agar pengoperasian alat sesuai fungsi dan tidak terjadi kesalahan. Langkah pertama, kita buka kotak dari multimeter tersebut. Kita lihat bagian opennya di sini. Tidak asal sembarang buka, ya. Kita lihat, kita buka. Setelah terbuka, kamu lihat ada multimeter dan beberapa bagiannya. Untuk perawatan peralatan yang pertama, kita mengacu ke probe. Probe sini ada dua, yaitu probe positif dan probe negatif. Dan biasa dilambangkan dengan warna merah dan warna hitam. Untuk standar untuk memasukkan sebuah probe di sini ada tempatnya. Dan cara untuk menggulung kabelnya juga ada caranya. Kita praktekkan. Kabel ini kita tekuk, tidak usah terlalu kencang. Kalau sudah sama bagian, baru kita masukkan ke dalam tempatnya. Yang kedua, perhatikan juga untuk probe-nya. Di sini ada bagian ujung probe, ya. Biasanya kerusakan multi terletak di ujung yang pangkal kabel atau ujung probe-nya. Kita perhatikan, kalau misalkan ini masih kencang dan tidak kendor, berarti masih bisa digunakan. Atau kita lihat, cek dulu ujung probe-nya. Kalau ujungnya masih kencang, berarti alat itu bisa digunakan. Sama untuk perlakuan pada multimeter digital. Setiap kemasan kita buka, pastikan manual booknya ada. Terus kita buka bagiannya, opennya dicari. Open dicari, kita buka. Di sini ada tampilan multimeter digital, juga ada probe dan kabel probe. Perlakuannya sama. Itu salah satu langkah awal memelihara peralatan elektronik dengan memperhatikan probe dan kabel probe. Halo sahabat-sahabat, masih setia dengan video pembelajaran ini? Coba kamu fokus ke multimeter ini. Perhatikan, untuk perawatan awal sudah diutarakan tentang bagian kabel dan probe. Kali ini kita fokus ke bagian selektor switch. Penggunaan yang salah pada selektor switch akan mengakibatkan rusaknya peralatan tersebut. Karena fungsi dari selektor switch adalah sebagai selektor pemilih. Pada saat kita ingin mengukur besaran arus, tegangan, atau hambatan, kita harus menggunakan probe selektor yang tepat. Jangan sampai salah. Jika kita ingin mengukur arus, jangan sampai selektor switch kita putar ke arah tegangan. Atau jika kita ingin mengukur tegangan, selektor switch salah pada posisi arus. Yang pertama, perawatan yang pertama yaitu menghindari pengukuran overload atau pengukuran dengan beban yang berlebih. Setiap alat ukur mempunyai kriteria sendiri, punya sensitivitas sendiri, dan punya kemampuan untuk mengukur masing-masing. Langkah pertama, posisikan atau pastikan multimeter itu tertutup bagian belakangnya. Jadi pada saat ingin mengukur, jangan sampai bagian belakang dari multi terbuka, karena nanti ada pengaruhnya di dalam instrumen ini. Yang kedua, posisikan batas ukur yang sesuai. Jika ingin mengukur arus AC 220, kita tempatkan selektor switch di atas atau sama dengan 220. Kalau kita ingin mengukur tegangan 5 volt DC, kita posisikan batas ukur di tegangan volt DC di atas 5, jangan di bawah 5. Berikutnya, hindari lingkungan yang berinduksi listrik. Jadi pada saat pengukuran listrik atau pengukuran menggunakan multimeter, lingkungan sekitar hindari dari peralatan yang punya kemampuan menginduksi magnetik, karena nanti pengaruh pada pergerakan dari jarum tersebut. Yang berikutnya, sesuaikan fuse-nya atau sekringnya.
Di sini ada tulisan warning di sini. Kita bisa lihat di sini kemampuan mengukurnya berapa, yang diizinkan, screennya bekerja, batas izinnya berapa. Kemudian yang paling penting, pada saat mengukur, jari atau tangan kita jangan sampai basah, karena mungkin mengukur berkeringat, jari-jari kita menjadi basah, sehingga akan mengakibatkan yang pertama, pengukuran menjadi tidak valid. Dan jika mengukur tegangan tinggi, maka akan terjadi kecut listrik sehingga mengakibatkan bahaya bagi pengukur tersebut. Langkah berikutnya, melakukan kalibrasi multimeter, mengkalibrasikan pada posisi ohm. Kita kalibrasikan, ya, kita posisikan di seleksor switch ohm, kita posisikan prob merah dan prob hitam satukan. Terus kita lihat perubahan di sini di jarum penunjuknya, kita putar sehingga menuju ke 0. Kita putar sehingga menuju ke 0 sebelah kiri, persis. Dan untuk melihat skala, posisi badan harus tegak lurus menghadapi multimeter, jangan miring kiri atau miring kanan, biar pembacaan tidak terjadi kesalahan. Berikutnya, jika multi selesai digunakan, posisikan batas ukur pada tulisan off di sini, karena di dalam multi sendiri ada baterai. Maka posisikan di off atau volt AC tertinggi. Volt AC tertinggi ketika multi sudah selesai digunakan. Itu untuk perlakuan pada selektor switch. Bagaimana untuk menyimpannya? Simpan multimeter di tempat yang aman, tidak lembab dan tidak berdebu. Dan yang terakhir, jika kita ingin mengukur besaran yang belum diketahui nilainya, kita gunakan batas ukur yang tertinggi. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan pengukuran. Demikian penjelasan tentang perawatan pada selektor switch multimeter. Oke, tadi beberapa penjelasan tentang perawatan peralatan elektronika mulai dari awal sampai akhir. Anak-anakku, apakah kalian sudah memahami semua yang saya jelaskan tadi? Saya paham atas materi yang telah disampaikan. Ya. Terima kasih. Oke, bagus. Kalau sudah jelas, silakan kamu untuk pertemuan yang akan datang membuka buku kalian, pelajari materi yang akan datang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.